Kalian punya budget 11 jutaan dan ingin punya PC gaming yang mantap? Tonton dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrian Nugraha, dan kita kembali lagi di segmen Rera Coming, yaitu rekomendasi rakit komputer gaming. Nah, kali ini kita akan bahas Rera Coming dengan budget 11 jutaan dengan platform AMD ya. Tapi sebelum kita mulai Rera Coming kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya juga untuk mendukung dan support channel ini ke depan agar bisa lebih berkembang lagi. Nah, untuk Rera Coming kali ini agak sedikit berbeda dengan Rera Coming sebelumnya, di mana Rera Coming kali ini adalah yang direkomendasikan oleh layar desktop, di mana yang sudah dirakit juga oleh layar desktop komponen-komponen sesuai dengan rekomendasi kali ini, yang mana untuk performance-nya teman-teman bisa lihat di link video di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai rekomendasi rakit komputer gaming dengan budget 11 jutaan dengan platform AMD. Untuk komponen yang pertama seperti biasa adalah prosesor. Nah, di sini dengan total budget kita sekitar 11 jutaan, maka saran saya adalah kita alokasikan budget untuk prosesor dengan rentang harga sekitar 2 jutaan. Nah, di prosesor dengan harga 2 jutaan itu setidaknya kalau dari AMD itu ada dua option yang terbaik menurut saya. Yang pertama adalah Ryzen 5 3500X atau Ryzen 3 3300X. Ryzen 3 3300X memang sekarang adalah salah satu primadona nih untuk prosesor dengan harga 2 jutaan ya, dimana dia baru fresh ya, baru rilis, dan performanya juga sangat bagus sekali. Bahkan dia sedikit di atas Ryzen 5 3500X. Namun 3300X saat ini cukup sulit ya didapatkan di pasaran. Jadi kalau kalian nggak bisa dapat 3300X, maka menurut saya the best option adalah Ryzen 5 3500X. Ini adalah prosesor yang salah satu yang terbaik di harga 2 jutaan saat ini. Dia punya spesifikasi 6 core 6 thread ya, sudah sangat cukup lah, lebih dari cukup untuk gaming di 1080p. Kemudian dia punya base clock di 3,6 GHz dan boost clock up to 4,1 GHz, juga cukup tinggi ya boost clocknya. Kemudian dia TDP-nya adalah 65 watt. Dengan spesifikasi yang seperti itu, ini adalah prosesor dengan kualitas yang sangat mumpuni, sangat tepat untuk gaming di 1080p. Untuk komponen yang kedua yaitu motherboard. Nah, di sini pilihannya memang banyak sekali untuk motherboard. Chipset yang bisa kita ambil bisa chipset yang terbaru saat ini itu B550 atau B450. Nah, di antara keduanya, kalau menurut saya kalau untuk menjalankan CPU sekelas Ryzen 5 3500X atau Ryzen 3 3300X, maka B450 sudah lebih dari cukup. Maka dari itu saya pilih rekomendasi untuk kalian saya berikan, yaitu the best B450 motherboard menurut pandangan saya, yaitu MSI B450 Tomahawk Max ya. Ini adalah motherboard dari MSI yang menurut saya adalah yang terbaik untuk motherboard di bawah 2 jutaan saat ini dengan chipset B450 ya. Dia punya VRM yang tangguh dan juga punya spesifikasi yang cukup lengkap, fitur yang cukup lengkap. Salah satunya adalah dia sudah ada USB 3.2 ya, dan USB 3.2 Gen 2 Type-C bahkan dia sudah punya gitu. Jadi ini motherboard yang sangat-sangat recommended, dan saya juga sudah pernah bahas reviewnya ya, mungkin bisa teman-teman cek di link di sini ya untuk review dari B450 Tomahawk Max ini. Dan untuk komponen berikutnya yaitu VGA card. Nah, ini seperti biasa memegang peranan yang penting sekali untuk mendapatkan performance gaming terbaik. Dengan total budget kita 11 jutaan dan tadi kita gunakan prosesor kelas 2 jutaan yaitu Ryzen 5 3500X ataupun Ryzen 3 3300X, maka tandem terbaiknya di sini menurut saya adalah GTX 1660 Super ya. Performance GTX 1660 Super itu hanya sedikit saja di bawah GTX 1660 Ti ya, dan bahkan lebih baik dari saingan-saingan yang lain dari AMD dengan rentang harga yang sama ya. Untuk AMD Radeon yang rentang harganya hampir mirip dengan 1660 Super, dia adalah 1660 Super saat ini menurut saya yang paling baik. Maka dari itu saya sarankan untuk ambil 1660 Super ini ya. Nah, yang saya rekomendasikan ini adalah MSI GTX 1660 Super Ventus XS OC. Ya, ini harganya adalah sekitar
3.990.000-an ya, masih di bawah 4 jutaan, dan punya performance yang pastinya sangat mumpuni lah ya. Dan saya pun juga udah pernah coba VGA card yang satu ini, ya kualitasnya sangat bagus ya. Performance dari MSI GTX 1660 Super ini dengan spesifikasi 6GB GDDR6 192 bit untuk 1080p ya, bermain di game di 1080p itu sudah sangat-sangat mantap sekali. Jadi menurut saya ini adalah opsi terbaik kalau budget kita 11 jutaan. Dan komponen berikutnya yaitu RAM. Nah, ini juga penting sekali. Jadi di sini saya merekomendasikan untuk ambil RAM dari tim grup, yaitu tim T-Force Delta RGB 16GB kit 2x8GB 3200 MHz CL16. Harganya adalah sekitar Rp1.365.000 dan ini adalah RAM RGB ya. Jadi baguslah secara appearance, tapi juga kualitasnya juga bagus ya, nggak cuman appearance-nya juga yang bagus, tapi speed-nya juga kenceng ya, 3200 MHz, dan dia masih bisa di overclock juga ya, karena tadi motherboard kita support untuk overclock sampai 4133 MHz, dan RAM ini juga masih overclockable ya, bisa dijalankan di atas 3200 MHz pastinya. Dan komponen berikutnya yaitu storage. Nah, di sini sudah pasti harus SSD ya. 11 jutaan pastinya harus SSD. Nah, di sini kalau kalian punya budget yang sedikit lebih longgar nih, maka saran saya adalah ambil SSD NVMe yaitu Adata SX 8200 Pro 256GB. Tapi kalau budget kalian agak-agak mepet, di sini bisa ambil yang SSD SATA biasa aja dari Adata juga, yaitu Adata SU650 240GB yang harganya sekitar 520.000-an ya. Harganya cukup murah untuk sebuah SSD SATA 240GB. Nah, ini baik itu SSD SATA yaitu Adata SU650 maupun SX 8200 Pro, keduanya sudah pernah saya pakai dan kualitasnya memang bagus ya. Jadi nggak usah diragukan lah kalau untuk SSD dari Adata ini. Dan untuk komponen berikutnya yaitu jantungnya nih ya, yang akan memberikan aliran listrik terhadap seluruh komponen-komponen PC kita. Nah, di sini power supply. Nah, ini saya merekomendasikan pastinya harus ambil yang sudah 80 plus lah ya. Masa budget 11 jutaan ambil yang enggak 80 plus. Nah, di sini saya merekomendasikan power supply dari Cooler Master, yaitu Cooler Master MWE550 80 plus White V2. Nah, ini harganya adalah sekitar 775.000-an. Harga yang cukup oke untuk sebuah Cooler Master MWE 550 ya. Cooler Master MWE ini sudah banyak yang mereview dan memang kualitasnya memang termasuk yang jempolan lah untuk sebuah power supply di bawah 1 jutaan. Ini adalah salah satu opsi terbaik ya. Saya juga sudah mencoba power supply yang ini, MWE 550 ini, dan memang kualitasnya bagus ya, dan salah satunya adalah kabelnya semuanya sudah pipih juga, jadi untuk kabel manajemen dia juga cukup enak ya, cukup bagus. Dan komponen berikutnya yaitu CPU cooler atau HSF cooler. Di sini saya merekomendasikan untuk pakai dulu CPU cooler bawaan dari AMD ya, untuk mangkas budget. Di sini masih bisa digunakan, lebih dari cukup. Apalagi kalau misalnya kalian hanya akan jalankan default tanpa overclocking, ini sudah oke lah ya untuk CPU cooler bawaan dari AMD ini. Dan untuk komponen yang terakhir yaitu casing. Nah, di sini sebenarnya seperti biasa, kalau casing itu sifatnya subjektif ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan selera masing-masing. Tapi kalau saya di sini merekomendasikan kalian untuk lebih memperhatikan performance daripada appearance ya. Jadi kalau casing itu makanya adalah prioritas terakhir ya. Kalau bisa dicari yang murah tapi kualitasnya nggak murahan lah gitu ya. Nah, di sini saya menyarankan, kalau yang saya sarankan di sini adalah dari Cube Gaming, yaitu Cube Gaming MNT yang harganya adalah sekitar 330.000-an ya. Bentuknya cukup oke, dan saya juga sudah pernah pakai, dan saya rasa cukup enak juga ngerakit dengan Cube Gaming MNT ini. Harganya murah dan secara appearance juga bagus ya, nggak murahan. Jadi ini salah satu rekomendasi. Tapi kalau kalian punya budget lebih, saran saya adalah kalau yang di atas Cube Gaming ini, ambil yang harga 400-an, 400 ribuan, itu bisa ambil dari Phenomer X Lumina ya, itu juga bagus, harganya sekitar 450 ribuan. Atau kalau kalian punya budget lagi mungkin di atas 500, harganya hampir 600-an, kalian bisa
ambil dari Techwear ya, Techwear Nexus Evo ya, yang white ataupun yang black itu juga bagus. Tergantung dari budget kalian. Tapi kalau mepet budgetnya nih, Cube Gaming M-Inti ini cukup recommended. Oke teman-teman, itulah tadi rekomendasi rakit komputer gaming dengan budget 11 jutaan dengan platform AMD ya. Saya sudah sebutkan komponennya satu per satu. Nah, rakitan PC 11 jutaan ini secara khusus sudah pernah saya bahas dalam sebuah video mengenai performance-nya seperti apa, yang kalian bisa tonton, yang saya taruh nanti linknya di deskripsi. Secara umum, kalau kalian merakit PC dengan komponen-komponen seperti yang saya sebutkan tadi, kalian akan dapatkan performance gaming ya di atas 80 fps untuk game-game AAA ya, bisa 80 sampai 100-an fps lebih bahkan untuk game-game AAA di resolusi 1080p ya. Ini adalah nilai fps yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat nyaman sekali untuk dimainkan. Jadi kalau memang kalian punya budget sekitar 11 jutaan, maka saran saya adalah Ryzen 5 3500X, atau kalau kalian bisa dapatkan adalah Ryzen 3 3300X dikombinasikan dengan VGA card-nya dari GTX 1660 Super. Itu akan memberikan performance yang sangat bagus sekali ya. Nah, kalau kita totalkan keseluruhan budgetnya itu menjadi sekitar 11,1 juta rupiah ya. Jadi total budget yang dari keseluruhan komponen-komponen yang tadi saya sebutkan. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel Layar Desktop untuk membantu dan support channel ini ke depan agar lebih berkembang dan lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.